Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah setiap kalimat isim yang tidak dapat menerima tanwin. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanwin merupakan tanda dari kalimat isim. Sehingga pada dasarnya setiap kalimat isim pasti bisa menerima tanwin. Jikalau ada kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin, pasti ada penyebabnya. Pada isim ghairu munsharif, ini adalah isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Hal ini memang ada yang menghalangin, dan yang menghalangin itu disebut dengan mani'. Mani' ini adalah penghalang dari kalimat isim sehingga dia tidak bisa menerima tanwin. Dalam hal ini, penghalang atau hal yang menghalangin pada isim ghairu munsharif untuk menerima tanwin adalah karena pada kalimat isim tersebut terdapat illat. Illat ini adalah penyakit. Sementara tanwin ini adalah harkat double. Jikalau harkat fathah, maka tandanya seperti ini. Ketika harkat fathah itu diberi tanwin, maka harkat fathah ini akan menjadi double. Begitu juga dengan harkat kasroh maupun harkat dhammah. Sehingga tanwin bisa dikatakan sebagai beban. Kalimat yang bisa menerima beban adalah kalimat yang dinyatakan sebagai kalimat yang sehat. Ketika kalimat itu sudah berpenyakit, maka kalimat tersebut tidak pantas dan tidak layak untuk diberi beban. Dalam hal ini adalah tanwin. Oleh karena itu, kalimat isim yang di dalamnya terdapat illat, maka dia tidak layak dan tidak pantas untuk diberi tanwin. Dalam hal ini, isim ghairu munsharif adalah semua atau setiap kalimat isim yang di dalamnya terdapat illat. Mari kita bahas lebih lanjut. Sebagaimana tadi telah dijelaskan di awal bahwa kalimat isim yang bisa menerima tanwin adalah kalimat isim yang sehat. Sementara untuk kalimat isim yang di dalamnya terdapat penyakit, maka kalimat isim tersebut tidak layak untuk menerima tanwin. Karena dianggap memberikan pembebanan. Lalu penyakit seperti apakah yang menghalangin kalimat isim tersebut sehingga dia tidak boleh menerima tanwin? Kita bahas satu persatu. Illat atau penyakit apa saja yang menghalangin kalimat isim untuk menerima tanwin? Dalam hal ini penyakit dibagi menjadi dua. Ada penyakit yang masuk dalam kategori besar, ada penyakit yang masuk dalam kategori kecil. Untuk illat atau penyakit yang masuk dalam kategori besar, maka cukup satu penyakit saja sudah bisa menghalangin kalimat isim untuk menerima tanwin. Jikalau penyakit atau illat tersebut masuk dalam kategori illat yang kecil, maka untuk bisa menghalangin kalimat isim menerima tanwin harus terdiri dari dua illat, yaitu illat yang pertama dan illat yang kedua. Jikalau hanya illat satu saja, maka kalimat isim tersebut masih bisa menerima tanwin. Kenapa? Karena penyakit yang masuk pada kalimat isim itu masuk dalam kategori penyakit kecil. Jadi untuk illat yang kecil harus dua. Baru kemudian kalimat isim itu masuk dalam kategori kalimat isim yang berpenyakit. Untuk illat yang besar yang menghalangin kalimat isim untuk menerima tanwin, ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan sigot
muntahal jumu. Jadi ilat besar yang pertama adalah sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu itu apa? Sigot muntahal jumu itu adalah bentuk dari jamak taksir yang mengikuti wazan mafailu atau mafailu. Sekalipun selain dari dua wazan ini juga masih bisa disebut dengan sigot muntahal jumu jikalau dia memiliki kemiripan dengan wazan mafailu atau mafailu. Kita ambil contoh. Seperti lafadz masajid. Lafadz masajid ini adalah jamak dari lafadz masjid. Masjidun satu masjid, masajid beberapa masjid. Bentuk mufrad daripada lafadz masajid ini adalah masjid. Ketika dibentuk jamak menjadi masajid. Otomatis karena memang bentuk mufradnya sudah berubah, maka masajid ini adalah bentuk dari jamak taksir. Karena jamak taksir di sini mengikuti wazan mafailu, masajidu, maka lafadz masajid itu divonis terkena penyakit dan penyakit itu namanya sigot muntahal jumu. Sehingga lafadz masajid di sini tidak boleh diberi tanwin. Tidak boleh kita membaca lafadz masajid ini dengan masajidun. Yang boleh adalah masajidu tanpa tanwin. Contoh yang kedua yang mengikuti wazan mafailu yaitu mafatihu. Lafadz mafatihu merupakan jamak taksir dari lafadz miftah yang bermakna kunci. Miftahun satu kunci, mafatih beberapa kunci. Bentuk jamak dari lafadz miftahun adalah jamak taksir. Karena memang bentuk dari jamak taksir ini mengikuti wazan mafailu, maka lafadz mafatih dianggap terkena penyakit dan penyakitnya itu bernama sigot muntahal jumu. Sehingga lafadz mafatih tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh kita membaca lafadz mafatihu itu dengan mafatihun, dengan tanwin. Kita hanya boleh membaca mafatihu dengan mafatihu tanpa tanwin. Ini adalah penyakit atau ilat besar yang pertama. Penyakit atau ilat besar yang kedua adalah apabila kalimat isim tersebut terdapat alif taknis. Alif taknis ini adalah merupakan tanda taknis. Ketika kalimat isim tersebut terdapat tanda taknis, maka bisa dipastikan bahwa kalimat isim tersebut masuk dalam kategori isim muannas. Alif taknis merupakan ilat besar, ilat yang dapat mempengaruhi terhadap kalimat isim untuk bisa menerima tanwin. Dalam hal ini, alif taknis ada dua. Yang pertama disebut dengan alif taknis maksuroh, yang kedua disebut dengan alif taknis mamdudah. Maksuroh artinya pendek, mamdudah artinya panjang. Apanya yang pendek dan apanya yang panjang? Yang dimaksud dengan maksuroh dan mamdudah ini adalah bacaannya. Kita ambil contoh seperti lafadz hubla, futla. Lafadz hubla dan futla ini adalah kalimat isim yang diakhirin oleh alif taknis maksuroh. Sehingga pada lafadz hubla dan futla ini terdapat penyakit besar. Karena terdapat penyakit besar yang berupa alif taknis, maka lafadz hubla atau futla tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh kita membaca fudlan atau hublan. Karena ini sudah terdapat penyakit yang berupa alif taknis. Maka lafadz hubla dan fudla tidak boleh menerima tanwin. Kemudian contoh yang kedua yang terdapat alif taknis mamdudah seperti
sauda'u. Lafadz sauda ini adalah kalimat isim yang dimana di sana terdapat alif taknis. Alif taknis yang ada pada lafadz sauda adalah alif taknis sebelum hazah ini. Ini adalah alif taknis. Karena memang lafadz sauda ini terdapat alif taknis, maka tidak boleh menerima tanwin disebabkan terdapat illat besar. Sehingga di sini tidak boleh dibaca dengan tanwin. Saudaun tidak boleh. Kemudian kaitannya dengan maksuroh dan mamdudah yang tadi dinyatakan maksuroh itu pendek sementara mamdudah ini adalah panjang. Ini terkait dengan bacaan secara ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid, hubla atau fudla ini masuk dalam kategori mad tabi'i. Panjangnya hanya 2 harkat saja. Sementara untuk sauda ini masuk dalam kategori mad wajib mutasil. Maka inilah yang menjadi pembeda disebut dengan alif taknis maksuroh dan alif taknis mamdudah. Secara nahwiyah, secara ilmu nahwu, yang dimaksud dengan alif taknis maksuroh adalah alif taknis yang setelah alif taknis tersebut tidak terdapat hamzah. Seperti lafadz hubla, fudla, ini tidak terdapat hamzah. Sementara alif taknis mamdudah adalah alif taknis yang setelahnya terdapat hamzah. Sehingga alif taknis ini disebut dengan alif taknis mamdudah. Ini adalah illat atau penyakit yang besar yang menyebabkan kalimat isim tersebut tidak dapat menerima tanwin. Selain illat yang besar, terdapat pula illat yang masuk dalam kategori illat yang kecil. Akan tetapi, illat atau penyakit yang kecil ini tidak dapat mempengaruhi kalimat isim apabila illat yang masuk pada kalimat isim tersebut hanya satu. Untuk bisa menghalangin kalimat isim bisa menerima tanwin, illatnya harus 2. Kenapa? Karena illat yang masuk dalam kategori kecil. Di dalam illat kecil ini dikelompokkan menjadi 2. Ada yang masuk dalam kategori illat pertama, ada yang masuk dalam kategori illat yang kedua. Untuk illat yang pertama dari illat yang kecil ini ada 2, dikelompokkan menjadi 2. Ada yang masuk dalam kategori wasfiyah atau yang berupa sifat, ada yang masuk dalam kategori alamiah atau masuk dalam kategori nama. Jadi pada illat yang kecil ini, untuk illat yang pertama ada yang berupa sifat, ada yang berupa nama. Bagaimana dengan illat yang kedua? Untuk illat yang kedua ini tergantung illat yang pertama. Kita bahas satu-satu. Apabila illat yang pertama ini berupa wasfiyah atau juga disebut dengan sifat, maka illat yang kedua ini ada 3. Ada yang berupa udul, ada yang berupa wazan fi'il, ada yang berupa mendapatkan tambahan alif dan nun. Yang pertama adalah udul. Apa udul itu? Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap perubahan kalimat pasti ada prosesnya. Seperti lafadz koma, awalnya adalah lafadz qawama. Bagaimana lafadz qawama berubah menjadi koma? Ini ada prosesnya. Dan proses itu disebut dengan iqlal. Di dalam proses iqlal ada sebuah undang-undang atau kaidah yang mengatakan bahwa apabila ada wawu atau iya yang berharkat jatuh setelah harkat fathah dalam satu kalimat, maka wawu atau iya tersebut wajib diganti dengan alif. Dalam hal ini lafadz qawama menjadi koma. Lah, proses semacam itu adalah proses iqlal. Di dalam udul, perubahan yang terjadi tanpa adanya proses iqlal. Dari
perubahan yang satu kepada perubahan yang lain, ini tidak ada proses ilalnya, langsung terjadi begitu saja. Kita ambil contoh seperti lafaz thalathatun berubah menjadi thulathu. Thalathatun thulathu. Thalathatun ini adalah merupakan sifat menurut orang Arab. Thalathatun pada awalnya adalah bisa menerima tanwin. Kenapa? Karena ini masih terdapat satu ilat, yaitu berupa sifat, berupa wasfiyah. Akan tetapi ketika lafaz thalathatun dirubah oleh orang Arab menjadi thulathu tanpa melalui proses iklal, maka lafaz thulathu ini sudah mengalami udul, yaitu mengalami perubahan bentuk dengan tanpa melalui proses iklal. Maka lafaz thulathu ini sudah terdapat dua ilat. Yang pertama karena dia merupakan sifat, yang nomor dua karena memang dia sudah mengalami udul. Maka lafaz thulathu ini tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh kita membaca thulathun dengan tanwin. Karena di sini sudah terdapat dua penyakit. Selayaknya kita membaca lafaz ini dengan thulathu tanpa tanwin. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian, manakala ada sifat yang mana sifat tersebut mengikuti wazan fi'il. Baik wazan fi'il itu adalah fi'il madi, fi'il mudhari' maupun fi'il amar. Yang penting jikalau terdapat sifat dan sifat itu ternyata mengikuti salah satu dari wazan kalimat fi'il. Kita ambil contoh seperti lafaz ahmar. Ahmaru ini adalah sifat, maknanya merah. Warna termasuk sifat. Lafaz ahmaru ini mengikuti salah satu daripada wazan fi'il. Dalam hal ini wazan dari fi'il mudhari', yaitu af'alu. Af'alu adalah fi'il mudhari' dengan huruf mudhoro'ah berupa hamzah. Maka lafaz ahmaru ini sudah terdapat dua ilat. Ilat yang pertama karena dia merupakan sifat, warna merupakan sifat. Kemudian ilat yang kedua karena dia mengikuti wazan fi'il. Sehingga lafaz ahmaru tidak boleh dibaca dengan tanwin. Ahmarun tidak boleh. Dia hanya boleh dibaca dengan tanpa tanwin. Ahmaru. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, manakala ada sifat. Ada sifat, kemudian sifat tersebut mendapatkan tambahan alif dan nun, maka sifat tersebut tidak boleh menerima tanwin. Kita ambil contoh. Lafaz apshun. Apshun ini adalah haus. Haus ini merupakan sifat. Ketika lafaz asun ditambah dengan alif dan nun menjadi apshan. Maka ketika sifat sudah mendapatkan tambahan alif dan nun, dia sudah termasuk isim ghairu munsharif yang tidak boleh menerima tanwin. Apa penghalang atau ilat yang berada pada lafaz atsyan? Yang pertama karena memang dia termasuk sifat, yang kedua karena sifat tersebut mendapatkan tambahan alif dan nun, sehingga dia tidak boleh dibaca dengan tanwin. Apsyanun tidak boleh. Dia hanya boleh dibaca dengan tanpa tanwin. Apsyanu. Ini adalah macam ilat yang pertama yang berupa sifat. Selanjutnya kita bahas ilat yang pertama yang berupa nama. Apabila ilat yang pertama, ilat yang kecil yang pertama itu berupa nama, yaitu alamiah, maka ilat yang kedua dari alamiah ini ada 6. Yang pertama, apabila dia mengalami udul. Sebagaimana telah dibahas
bahwa udul itu adalah perubahan bentuk kalimat isim kepada bentuk yang lain dengan tanpa melalui proses iklal. Jikalau ada nama yang mengalami udul, maka nama tersebut tidak boleh diberi tanwin. Kita ambil contoh seperti lafadz amrun. Lafadz amrun ini adalah merupakan nama asal, sehingga dia masih bisa diberi tanwin. Ketika lafadz amrun mengalami perubahan bentuk menjadi Umar, maka lafadz Umar yang merupakan perubahan bentuk dari lafadz amrun ini masuk dalam kategori isim ghairu munsharif, karena memang dia sudah terdapat dua ilat. Ilat yang pertama karena memang lafadz Umar termasuk nama, dan ilat yang kedua karena memang dia merupakan perubahan bentuk dari lafadz amrun dengan tanpa melalui proses iklal, atau dalam bahasa lain karena dia sudah mengalami udul, sehingga lafadz Umar tidak boleh dibaca Umarun, dia hanya boleh dibaca dengan tanpa tanwin. Yang kedua, jikalau terdapat nama yang mana nama tersebut mengikuti wazan fi'il. Kita ambil contoh seperti lafadz Ahmadu. Lafadz Ahmad ini adalah nama. Akan tetapi nama ini juga mengikuti wazan fi'il, yaitu wazan af'alu. Wazan af'alu ini adalah wazan dari fi'il mudhari' yang huruf mudhari'ahnya menggunakan hamzah. Karena lafadz Ahmad ini adalah nama yang mengikuti wazan fi'il, maka lafadz Ahmad tidak boleh diberi tanwin. Tidak boleh kita membaca Ahmadun dengan tanwin. Kita hanya boleh membaca Ahmadu tanpa tanwin. Yang ketiga, apabila terdapat nama yang mendapatkan tambahan alif dan nun, seperti lafadz Imron. Lafadz Imron ini adalah nama termasuk dari alamiah yang mana nama tersebut mendapatkan tambahan alif dan nun. Maka lafadz Imron ini tidak boleh dibaca dengan tanwin. Imronun tidak boleh, karena di sini sudah terdapat dua ilat. Dia hanya boleh dibaca dengan tanpa tanwin. Imronu. Ilat yang keempat dari alamiah adalah apabila dia berupa ajamiah. Yang dimaksud dengan ajamiah itu adalah nama yang tidak terdapat makna di dalam bahasa Arab, sekalipun nama tersebut adalah namanya orang Arab. Seperti kita ambil contoh lafadz Yusuf atau Ibrahim. Yusuf atau Ibrahim ini adalah nama yang berasal dari orang Arab. Akan tetapi lafadz Yusuf dan Ibrahim ini tidak ada maknanya di dalam bahasa Arab, sehingga lafadz Yusuf dan Ibrahim masuk dalam kategori ajamiyah, yaitu nama yang tidak bermakna di dalam bahasa Arab. Karena memang lafadz Yusuf ini merupakan nama alamiah dan masuk dalam kategori ajamiyah, maka Yusuf dan Ibrahim tidak boleh dibaca dengan tanwin. Tidak boleh kita membaca Yusufun atau Ibrahimun. Kita hanya bisa membaca Yusufu tanpa tanwin dan Ibrahimu, karena di sini sudah terdapat dua ilat. Kemudian yang kelima adalah apabila nama tersebut masuk dalam kategori tarkib masji. Tarkib masji ini adalah penggabungan dari dua kalimat isim. Isim. Yang mana masing-masing daripada kalimat isim ini memiliki makna sendiri-sendiri. Seperti lafadz baitun dan lafadz lahmun. Lafadz baitun memiliki makna rumah, kemudian lafadz lahmun memiliki makna daging. Di dalam tarkib masji,
penggabungan antara kalimat isim yang satu dengan kalimat isim yang lain ini dijadikan sebuah nama. Nama kota, nama tempat, atau nama daerah. Maka penggabungan isim itu masuk dalam kategori tarkib masji. Jadi lafadz baitun dan lahmun ini menjadi Bethlehem, sebuah nama kota di Palestina. Lafadz Bethlehem ini tidak boleh dibaca dengan tanwin. Bethlehmun, nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah terdapat dua ilat, yaitu ilat pertama karena memang ini masuk dalam kategori alamiah, yaitu nama, dan yang nomor dua karena memang dia sudah masuk dalam kategori tarkib masji. Dan ilat yang terakhir, yang keenam, dari ilat yang pertama yang berupa nama, itu adalah apabila kalimat isim tersebut terdapat tanda taknis yang berupa tak marbutoh. Jadi apabila di sana terdapat tanda taknis yang berupa tak, yaitu tak marbutoh, maka kalimat isim tersebut masuk dalam kategori isim ghairu munsharif yang tidak boleh menerima tanwin. Seperti lafadz Fatimah, Khadijah, dan lain sebagainya. Pada lafadz Fatimah tidak boleh dibaca Fatimatun atau Khadijatun, karena di sini sudah terdapat dua ilat, yaitu yang pertama alamiah atau nama, yang nomor dua karena di sana terdapat tanda taknis yang berupa tak. Ini adalah ilat atau penyakit-penyakit yang berada pada isim ghairu munsharif, yang mana penyakit tersebut kesemuanya menghalangin kalimat isim untuk bisa menerima tanwin. Selanjutnya, bagaimana dengan tanda i'rab daripada isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif, tanda i'rabnya apabila dia dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan menggunakan dhammah tanpa tanwin. Kita ambil contoh seperti lafadz Ja'a Yusuf. Lafadz Yusuf ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il dari lafadz Ja'a. Lafadz Yusuf ini dirofakkan dengan menggunakan dhammah tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Karena pada lafadz Yusuf sudah terdapat dua ilat. Ilat yang pertama adalah karena memang dia berupa nama, yaitu alamiah, dan yang nomor dua karena ya lafadz Yusuf ini merupakan ajamiyah, yaitu nama yang tidak bermakna di dalam bahasa Arab. Kemudian isim ghairu munsharif ketika dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya menggunakan fathah. Seperti lafadz Ra'aitu Utsman. Ra'aitu Utsmana. Lafadz Utsmana di sini dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Dinasobkan karena memang dia sebagai maf'ul daripada lafadz Ra'aitu. Lafadz Utsmana di sini dinasobkan dengan fathah tanpa tanwin karena pada lafadz Utsman di sini sudah terdapat dua ilat. Yang pertama karena memang dia sudah berupa nama, yang nomor dua karena nama tersebut sudah mendapatkan tambahan alif dan nun. Dan yang terakhir, apabila isim ghairu munsharif dalam keadaan jer, maka tanda jernya menggunakan fathah. Kita ambil contoh seperti lafadz bi ahmada. Lafadz bi ahmada, Ahmad ini dalam keadaan jer karena jatuh setelah huruf jer bi. Tanda jernya di sini dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena lafadz ahmada ini adalah isim ghairu munsharif yang di dalamnya terdapat dua ilat. Ilat yang pertama berupa nama dan ilat yang kedua karena memang nama tersebut mengikuti wazan fi'il, yaitu wazan af'alu. Sehingga lafadz Ahmad di sini
dijerkan dengan menggunakan fathah tanpa tanwin. Dalam pembahasan selanjutnya, isim ghairu munsharif ini akan berubah menjadi munsharif. Artinya isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak dapat menerima tanwin. Ghairu munsharif tidak dapat menerima tanwin. Ini akan berubah menjadi munsharif, artinya masuk dalam kategori isim yang dapat menerima tanwin apabila dia mengalami dua hal. Yang pertama, apabila dia didahului oleh al. Dan yang kedua, apabila dia disandarkan pada kalimat isim yang lain, yang dalam hal ini disebut dengan mudhof. Sehingga apabila isim ghairu munsharif mengalami salah satu dari dua hal ini, maka dia hukumnya menjadi munsharif. Dalam artian dia di-i'rab atau ditandain sebagaimana isim yang munsharif. Jadi apabila dia berbentuk jamak taksir, maka dia di-i'rab dengan tanda sebagaimana jamak taksir. Begitu juga apabila dia berubah isim mufrad, maka tanda i'rabnya sama dengan isim mufrad. Kita beri contoh satu persatu. Yang pertama, apabila dia didahului dengan al. Seperti contoh, shalla al-muslimuna fil masajid. Fokus pada lafaz al-masajid. Jadi, shalla al-muslimuna fil masajid. Orang-orang muslim sholat di beberapa masjid. Lafaz al-masajid pada asalnya adalah isim ghairu munsharif. Karena masajidu ini termasuk sighat muntahal jumu' yang mengikuti wazan mafa'ilu. Karena memang lafaz masajid ini diawalin atau didahuluin dengan al, maka lafaz masajid yang asalnya masuk dalam kategori isim ghairu munsharif dihukumin dengan tanpa menerima tanwin menjadi munsharif. Artinya di-i'rab sebagaimana isim yang bisa menerima tanwin. Karena lafaz masajid itu adalah basicnya atau dasarnya berupa jamak taksir, maka ketika dia sudah menjadi munsharif, tanda i'rabnya mengikuti jamak taksir. Bagaimana jamak taksir? Jamak taksir ketika rofa, dirofakkan dengan menggunakan dhamma, nasabnya dengan menggunakan fathah, dan jernya menggunakan kasroh. Di sini lafaz al-masajid dalam keadaan jer, karena sebelumnya didahului oleh huruf jer fi. Maka tanda jernya di sini tidak menggunakan fathah lagi sebagaimana isim ghairu munsharif, karena sekarang dia sudah menjadi munsharif. Saat ini tanda jernya adalah menggunakan kasroh sebagaimana jamak taksir. Sehingga al-masajid dibaca fil masajidi. Kemudian keadaan yang kedua, isim ghairu munsharif akan menjadi munsharif manakala dia dimudhofkan atau disandarkan pada kalimat isim yang lain. Contohnya seperti lafaz marortu bi Ahmad Ibrahim. Saya bertemu dengan Ahmadnya Ibrahim. Jikalau suatu desa terdapat beberapa orang yang bernama Ahmad, maka lafaz Ahmad itu perlu disandarkan kepada ayahnya agar tidak keliru. Pada lafaz ini contohnya adalah marortu bi Ahmad Ibrahim. Lafaz Ahmad pada asalnya berupa isim ghairu munsharif yang tidak boleh menerima tanwin, yang tanda jernya menggunakan fathah. Dalam hal ini, lafaz Ahmad dalam keadaan jer karena didahului oleh huruf jer. Akan tetapi, lafaz Ahmad di sini sudah bukan isim ghairu munsharif lagi. Kenapa? Karena memang lafaz Ahmad ini sudah disandarkan atau dimudhofkan pada kalimat isim yang lain. Sehingga
status dia sebagai isim ghairu munsorif menjadi batal, dan saat ini dia berstatus sebagai isim yang munsorif. I'rab daripada lafadz Ahmad mengikuti bentuk asalnya. Karena memang lafadz Ahmad di sini masuk dalam kategori isim mufrad, maka dia di-i'rab sebagaimana isim mufrad. Isim mufrad manakala jer tanda jernya dengan menggunakan kasroh. Sehingga dalam contoh ini akan dibaca marortu bi Ahmadi Ibrahim. Saya lewat bertemu dengan Ahmadnya Ibrahim. Bukan Ahmadnya Yusuf, bukan Ahmadnya Pak Tono, tetapi Ahmadnya Ibrahim. Jadi inilah dua penyebab isim ghairu munsorif berubah statusnya menjadi munsorif.